'cause you be Cupid, stop picking on me. Baik pemirsa, kita kembali lagi di Bijak Bicara Tanpa Jarak. Tapi sebelum kita lanjutkan diskusi ini, saya ingin menyapa teman-teman dan pemirsa yang ada di 12 stasiun TV berjaringan yang langsung tentunya menyaksikan acara ini. Ya, selamat malam untuk teman-teman pemirsa di BBS TV Surabaya, kemudian Doho TV Kediri, Lombok TV Lombok, Papori TV Padang, Bengkulu TV Bengkulu, Tegar TV Lampung, Banjar TV Banjarmasin, PK TV Bontang, Palu TV Palu, Ruai TV Pontianak, kemudian Garuda Vision Bandung dan Jatiluhur TV Purwakarta. Terima kasih. Mudah-mudahan informasi ini dapat memotivasi Anda untuk mencintai negeri lebih baik ke depan tentunya ya. Aku jadi keserimpet nih, gara-gara nggak pakai IMO kali ya, mesti pakai IMO dulu. Aku ke Pak Sarwo. Pak Sarwo, Anda selaku Presiden Direktur Ponsel IMO, pertanyaan lah sedikit, kenapa sih ingin gabung dengan PT Inti? Oke, pada awalnya IMO ini adalah brand lokal yang kita produksi di Cina. Jadi kita melihat bahwa era IMO sendiri di dunia telekomunikasi juga berubah-ubah. Jadi kita mengenal handphone itu awalnya dari alat telekomunikasi, sebagai alat fungsinya sebagai telepon. Tetapi di era-era anak muda mulai masuk, kita mengenal bahwa handphone ini lebih banyak ke entertainment atau lifestyle. Disitulah akhirnya fitur-fitur inilah yang menjadi utama. Jadi memang berkomunikasi hari ini itu tidak hanya bertelepon, tetapi menggunakan sebagai alat telepon untuk dunia entertainmentnya. Makanya muncullah fitur-fitur IMO seperti TV, terus bisa social networking, terus juga bisa nonton radio, MP3, MP4. Kadang beberapa feature pun ada yang namanya double Bluetooth, double memory card, sehingga akhirnya banyak sekali digunakan produk di sana ya. Ya, artinya kita bisa melihat bahwa kita menggunakan Bluetooth aja sebenarnya hanya untuk mentransfer data, tetapi mereka bisa menggunakan sebagai alat komunikasi dan juga bisa untuk bermain untuk sharing video, sharing game ataupun lagu. Nah, akhirnya kenapa IMO berusaha memindahkan produksinya dengan PT Inti? Memang kita melihat bahwa 30 tahun kita mengenal dunia telekomunikasi di Indonesia, tetapi yang kita lihat bahwa justru yang ada hanyalah kita sebagai pembeli, bukan sebagai pemain. Nah, ada suatu ajakan dari PT Inti yang menurut saya terobosan cukup luar biasa. Dan dia juga melihat bahwa era telekomunikasi di Indonesia sudah saatnya untuk bangkit. Dan saya mempercayai itu bahwa di era-era ini pun kita bisa melihat bahwa China sudah menjadi suatu komoditas yang memang dituju oleh masyarakat, tetapi kita memiliki market yang cukup besar, dan saya yakinin bahwa 240 juta kita dan adanya 30 juta handphone yang terimport selama setahun ini menjadi suatu pangsa pasar yang menurut saya sangat luar biasa. Disitulah IMO mencoba bersama dengan PT Inti membuat gebrakan baru, yaitu memproduksi handphone secara localized di Indonesia. Dan sehingga saya percaya bahwa industri akan menjadi terpercaya. Kedua, produktivitas dan efisiensi dan harga juga menjadi lebih. Ya, dengan adanya saya bisa menceritakan bahwa cost buruh di Cina itu jauh lebih tinggi daripada cost buruh di Indonesia. Sehingga artinya handphone IMO ini bisa memberikan pekerjaan, fasilitas pekerjaan bagi masyarakat tentunya ya. Ini menarik sekali. Saya ke Pak Irfan. Pak Irfan, Anda menjabat Direktur Utama PT Inti sejak awal 2009. Ini menarik sekali. Anda masuk dalam keadaan merugi, 1 tahun masuk, Anda sudah untung hampir 2 miliar ya. Apa sih rahasianya? Apa memang Anda bawa uang dari rumah terus ditaruh di situ? Gimana itu? Enggak sih. Jadi memang sebagai CEO dengan kita kemudian para direksi yang lain, kita akhirnya mesti melihat kan sebenarnya fundamental problemnya di mana dan bagaimana menyelesaikan. Kadang-kadang sangat sulit untuk kemudian mencoba melihat the main issue, dan pada waktu itu kita putuskan the fundamental problem itu adalah motivasi karyawan. Plus sedikit lucu-lucuan yang terlalu berlebihan lah di
di perusahaan gitu ya. Sehingga itu beberapa fundament kita perbaiki, kita ambil bisnis yang marginnya sehat, kita fokus di bisnis itu ke profitability bukan ke penjualan. Kita pakai konsep sederhana aja di dalam bisnis bahwa profit itu sama dengan revenue dikurangin cost. Kalau Anda nggak bisa naikin revenue, Anda mesti kurangin cost. Kalau Anda mau naikin cost, revenue mesti Anda naikin. Ujungnya begitu aja. Artinya yang terakhir, yang paling penting yang saya sampaikan ke teman-teman, janganlah kita minta-minta. Walaupun Anda BUMN milik 100% pemerintah, janganlah selalu berkeluh kesah mengatakan bahwa ya habis pemerintah tidak mendukung sih, ya habis begini gitu kan. Saya penganut faham yang sangat terkenal dari Seven Habits gitu ya. Fokus on domain of influence daripada domain of concern gitu loh. Ya marilah kita lakukan apa yang kita bisa lakukan, dan angka 2,7 miliar tahun 2009 sebenarnya keuntungan kita nggak fantastik buat sebuah BUMN. Tapi menurut kami sebuah pencapaian yang lumayan lah. Anda menaikkan gaji sekitar 40%. Ya, seperti saya katakan tadi, kita melihat bahwa yang paling penting pertama itu adalah bagaimana memotivasi karyawan lah ya. Dan pada waktu hari pertama saya lihat teman-teman inti bloody underpaid istilah kita ya. Sangat-sangat dibayar sangat terlalu murah gitu loh. Kita lihat cash flow kita lihat ini segala macam, saya pikir ya akhirnya dalam seminggu kita putuskan kita naikin 40%. Pertanyaan yang paling menarik adalah dari seorang karyawan, beberapa karyawan datang ke saya gitu, terima kasih setelah bertahun-tahun tidak pernah naik gaji gitu kan, dan mereka katakan, kita punya uang nggak untuk Bapak menaikkan gaji ini, kita punya uang nggak? Saya katakan nggak punya. Ya marilah kita cari sama-sama kan, ya kan? Karena kalau tidak, yang jadi masalah. Yang kedua adalah beberapa fasilitas direksi yang menurut saya tidak patut diteruskan, itu kita putuskan. Pak Irfan, ini menarik sekali. Saya katakan tadi walaupun bercanda, apakah Anda tidak takut ketika Anda masuk BUMN, ya kan, berhasil jadi omongan, nggak berhasil jadi omongan? Artinya gini, Pak Irfan ini sih mungkin ada yang untuk kepentingan pribadi atau politik tertentu, Ya pertama kali diajak sama Pak Sofyan waktu itu statement saya, beberapa persyaratan yang saya sampaikan itu salah satunya adalah, Pak, saya nggak punya uang. Beliau katakan, buat apa uang? Ya, saya katakan, saya ini katanya kalau jadi direksi BUMN mesti bayar. Belum, nggak benar itu, bohong itu omongan bohong di luar kan. Oh ya terima kasih, berarti saya nggak perlu bayar kan. Dan rasanya saya nggak perlu bayar sampai saya selesai, karena pernah saya ucapkan begitu, saya tidak punya uang. Yang kedua, persyaratan kedua yang saya sampaikan beliau adalah, Pak, suatu hari saya akan mengundurkan diri karena tabungan saya habis. Klasifikasinya nih makan tabungan, mantap gitu, karena ada penurunan income yang cukup lumayan dari apa yang saya terima di swasta gitu. Baik. Jadi saya sudah declare di depan. Nantinya kalau saya suatu hari tabungan saya meningkat, tentu Pak Sofyan maupun teman-teman di BUMN akan bertanya dari mana nih kan. Anda berani dong ya, santai aja nggak? Santai aja gitu kan. Orang kita bener kok. Ya paling yang terjadi dipecat kan. Itu dia. Baik pemirsa, nanti aku akan menginformasikan ke Anda apa itu handphone merek Imo ya. Tapi setelah ini, tetap di Bijak, bicara tanpa jarak, ya kan? Skippy, skippy, yellow rhythm man. Gotta put the ring, I can fly. I'm in love and crying, you're insane. And I know that you're the one to blame. Hey, hey, set me free. Skippy, Cupid, stop picking on me. Acara ini dipersembahkan oleh